Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kenalkan, nama saya Muhammad Fayat Najwan dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga. Saya ingin mengerjakan daripada tugas yang diberi oleh dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Yang akan saya sampaikan yaitu materi Pancasila tentang mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai yang religius terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Allah yang Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Penyayang, dan menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Dalam Islam pun juga ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang merusak lingkungan, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang bertakwa, selalu berbuat baik. Contoh dari sila pertama ini yaitu beribadah kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak mengganggu teman. Apabila di dalam sekolahan tidak boleh menyontek temannya. Dalam beribadah tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Lanjut sila yang kedua. Dalam sila kedua ini terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pengakuan adanya hakikat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya asasinya. Penerapan, pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang yang memperoleh lingkungan hidup yang baik, dan dari sehari-hari hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan. Implementasi daripada sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain yaitu membantu teman yang kesusahan, memberi penjelasan kepada teman yang belum mempelajari pelajaran. Apabila ada seseorang ibu yang sedang mengandung, maka baiknya kita untuk mengamalkan sila kedua ini memberikan ibu itu dulu. Seterusnya yang paling sangat dipentingkan yaitu yang diterapkan daripada sila kedua ini, hormat kepada guru, dan itu yang paling penting. Lanjut sila ketiga, persatuan Indonesia. Terkandung nilai-nilai yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan oleh aspek-aspek, yaitu persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku, bangsa, dan kebudayaan, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
Terus cinta dan bangsa akan bangsa dari negara Indonesia, yaitu nasionalisme. Contoh daripada sila ketiga, implementasi daripada persatuan Indonesia, yaitu mengikuti upacara bendera merah putih, bergotong royong di masyarakat, saling berkontribusi dengan teman untuk menuju hasil yang manfaat, juga memakai produk-produk Indonesia, dan yang terakhir tidak membeda-bedakan ras. Maksudnya dilarang untuk diskriminasi. Lanjut, sila keempat, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu mewujudkan, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Implementasi daripada sila keempat sesuai dengan namanya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contoh pertama, yaitu bermusyawarah dengan teman-teman. Yang kedua, menerima daripada keputusan musyawarah itu. Ketiga, berani mengkritik teman, guru, dosen, atau siapapun apabila dia semena-mena daripada membuat keputusan. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Lanjut, sila kelima ini terkandung keadilan sosial. Antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara, yaitu mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Implementasi daripada sila kelima ini harus adil kepada siapapun. Contohnya, daripada guru memberikan materi kepada siswanya, dia harus serata, tidak membeda-bedakan daripada yang pintar dan yang bodoh. Selanjutnya, contohnya, tidak memilih teman, tidak memilih-milih teman. Jangan maunya tuh temannya yang pintar aja, jangan. Harus adil. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, kok kamu main HP di jalan? Lihat apaan sih? Gak boleh tahu main HP di tengah jalan. Kalian belum tahu di UINSI ada prodi baru? Hah? Prodi baru? Nah, nggak tahu kan? Aku aja baru lihat videonya, malah kalian gangguin. Tapi kan bahaya juga kamu main HP di jalan. Seriusan? Aku mau lihat dong. Program studi Tadris Biologi dan Tadris Matematika adalah program studi umum pertama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Program studi ini cocok banget buat kalian yang ingin jadi guru di bidang studi IPA, bidang biologi atau matematika, laboran, pengembang bahan ajar, entrepreneur, dan masih banyak lagi. Wah, akan ada alhawarisme era milenial nih. Kedua program studi ini juga akan memfasilitasi mahasiswa dengan model pembelajaran terintegrasi untuk kegiatan belajar yang lebih optimal. Jadi, mahasiswa Tadris Biologi dan Matematika akan menjadi mahasiswa yang tidak hanya memahami organisme dan angka-angka, tetapi juga mendalami ilmu agama dan karakter keislaman yang moderat. Program studi Sistem Informasi merupakan salah satu dari 4 program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda.
Untuk kalian yang ingin jadi programmer, database administrator, pengembang sistem informasi, hingga ahli pengamanan sistem, kalian bisa bergabung nih di program studi Sistem Informasi. Di sini, kalian akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti lab komputer, lab bahasa, radio, televisi, fotografi, dan masih banyak yang lainnya. Di program studi Sistem Informasi, kalian akan diajarkan oleh dosen-dosen ahli untuk meningkatkan skill di bidang sistem informasi, teknologi, dan keislaman. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu menjadi mahasiswa UINSI Samarinda. UINSI Samarinda, make it happen!